Kadang, hidup terasa seperti gaun pesta yang aku pinjam sebentar. Cantik di luar, tapi tak pernah benar-benar milikku. Aku memakainya, berdansa di bawah lampu yang remang dan lagu yang tak pernah kuhafal liriknya. Tapi begitu pagi datang, aku kembali mengenakan jilbab dan wajah manis yang penuh kebohongan. Namaku Lia. Ini adalah kisah tentang kehilangan, penyesalan, dan seseorang yang diam-diam menyapu air mataku. Jakarta, kota yang menelanku tanpa ampun. Aku bekerja sebagai LC, pemandu lagu. Tapi orang-orang tak pernah benar-benar percaya kalau pekerjaanku hanya sebatas menyanyi dan menemani tamu. Kehidupanku memang jauh dari kata layak. Pagi tertidur, malam menari. Mabuk sudah seperti rutinitas. Aku punya pacar, Adrian namanya. Tinggi, manis, tapi beda agama. Namun setiap kali pulang kampung ke Solo, aku berubah. Jilbab rapi, suara lembut, dan senyum yang penuh kepura-puraan. Kerja apa, nak? Tanya ibu. Jaga toko, Bu. Jawabku sambil menyuapi kebohongan dengan nasi dan sambal terasi. Hingga malam itu datang. Razia. Klub tempatku biasa bekerja diserbu aparat. Lampu-lampu mati, musik mendadak berhenti. Aku ikut diamankan bersama beberapa teman. Panik, tanganku gemetar saat mencoba menghubungi Adrian. Sayang, tolong aku ditangkap. Aduh, aku lagi di tol arah Bandung. Ada meeting penting, aku nggak bisa balik sekarang. Klik, telepon terputus. Hampa. Akhirnya, dalam kepanikan, aku menekan nomor satu-satunya. Om Ridwan. Saudara ayah, tinggal di Jakarta juga. Om datang. Wajahnya berubah seketika melihatku dalam balutan mini dress dan eyeliner tebal. Lia, hanya satu kata, tapi penuh kecewa. Aku mencoba merayu, memohon. Om, tolong jangan bilang siapa-siapa. Aku janji akan berubah. Tapi kata-kataku seperti angin. Ia tetap menelepon orang tuaku malam itu juga. Dan besok paginya, ia memaksaku pulang. Di kampung, badai menyambutku. Ayah mengurungku. Ibu hanya menangis. Mereka tak bisa menerima kenyataan bahwa anak perempuan satu-satunya mereka ternyata hidup seperti itu. Aku merasa seperti burung dalam sangkar. Tapi aku tak kehabisan akal. Aku menghubungi Adrian. Aku ke Solo lusa. Ayo kabur, kita ketemu di mall. Tunggu aku di situ, ya, katanya 2 hari kemudian. Malam-malam aku kabur dari rumah. Tapi sesampainya di tempat janjian, tidak ada Adrian. Aku mencoba menghubunginya, namun tak diangkat. Pesanku pun tak dibalas. Aku duduk di kursi, menunggu, menangis pelan. Karena masih tak ada kabar, aku tak punya pilihan lain selain pulang ke rumah. Dan amarah ayah menungguku. Beberapa hari kemudian, tamu datang. Temui dia, kata ayah. Di ruang tamu, berdiri seorang laki-laki muda. Jubahnya sederhana, wajahnya teduh. Ustadz dari pondok dekat sini. Ayah menjodohkanmu dengannya, kata ayah singkat. Aku meledak. Aku bukan barang dagangan. Hari-hari berikutnya kuisi dengan diam dan tangis. Hingga malam itu pintu kamar terbuka perlahan. Ibu masuk, tak berkata apa-apa pada awalnya. Ia duduk di tepi ranjang. Aku tahu kamu gak mau menikah, Lia, katanya akhirnya. Dan ibu ngerti, karena ibu juga dulu pernah merasakan hal yang sama. Aku tak menjawab, hanya menunduk, membiarkan kata-katanya melayang di antara kami. Hujan masih turun. Ibu dulu dijodohkan sama ayahmu, sama seperti kamu sekarang. Waktu itu ibu marah. Ibu pikir hidup ibu akan berakhir di pelaminan dengan orang yang gak ibu pilih sendiri. Ia berhenti sejenak, matanya menerawang jauh, mungkin ke tahun-tahun yang telah lewat. Ayah kamu itu bukan orang romantis, tapi dia sabar. Dia datang ke rumah ibu waktu hujan-hujan kayak gini cuman untuk memastikan ibu nggak takut sama suara petir. Dari situ ibu mulai melihat, mungkin cinta nggak harus berawal dari deg-degan atau pelukan, tapi dari rasa aman. Aku menahan napas.
Ibu nggak mau kamu menikah cuma karena paksaan, tapi ibu juga nggak mau kamu terus-terusan menyakiti diri kamu sendiri dengan mencintai orang yang nggak pernah benar-benar jagain kamu. Lanjutnya pelan. Kamu masih muda, masih bisa memulai ulang, tapi kamu nggak harus sendirian. Ada jeda lama. Ia kemudian menatapku. Kamu bukan perempuan kotor, Lia. Kamu anak ibu, dan kamu berhak bahagia. Aku tidak kuat lagi menahan air mata. Ibu pengen lihat kamu pakai gaun putih itu, meski sederhana. Ibu pengen lihat kamu mulai lagi, bukan dengan rasa takut, tapi dengan niat baik. Lalu aku pun berkata, pelan, hampir tak terdengar. Kalau aku mau, ibu tetap di samping aku, kan? Dan ibu mengangguk. Dengan mata berkaca, tapi senyum penuh keyakinan. Selalu. Disitulah aku menyerah. Bukan pada keadaan, tapi pada cinta yang datang dalam bentuk paling tulus. Seorang ibu yang tidak pernah lelah mengharapkan anaknya kembali pulang. Pernikahanku dan Yogi sederhana. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil. Malam pertama, aku hanya menangis. Aku nggak apa-apa kalau kamu belum bisa terima ini, katanya lembut. Ia bahkan tidur di kasur lantai, bukan di ranjang yang sama denganku. Hari-hari setelahnya, aku mengurung diri. Ia yang memasak, mencuci, dan bekerja di pondok. Ia selalu menyiapkan makanan, lalu pergi tanpa banyak kata. Tapi karena aku jarang makan dan tak punya semangat, aku jatuh sakit. Dan ia merawatku dengan sabar. Hari itu, hujan baru saja reda. Di kamar, aku duduk termenung. Tubuhku masih lemas usai sakit beberapa hari. Yogi keluar sejak pagi ke pondok, meninggalkan nasi hangat dan catatan kecil. Kalau masih nggak nafsu makan, setidaknya minum air hangat ya. Tanganku iseng membuka Instagram. Tanpa sadar, aku menekan ikon DM. Ada pesan masuk. Nama pengirimnya membuat jantungku berhenti sejenak. Adrian. Kamu apa kabar, Li? Aku dengar dari teman kamu nikah. Jujur, aku kaget. Tapi aku pengen tahu keadaanmu. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Seakan semua luka lama mendadak dibuka paksa. Perasaan yang selama ini kukunci, retak dalam sekejap. Tanpa pikir panjang, aku membalas. Aku membuka blog nomornya dan ia pun meneleponku. Aku nyesel, Li. Malam itu aku beneran ke mall. Tapi udah tengah malam. Kamu udah nggak ada, aku cari kemana-mana, HP kamu mati. Aku kehilangan kamu. Dan itu terus nyiksa aku sampai sekarang. Aku diam. Sebagian dari diriku ingin memakinya, tapi sebagian lain masih merindukan pelukannya. Aku ada dinas di Solo lagi. Kalau kamu mau kita ketemu, kita bisa kabur. Mulai dari nol kali, beneran, aku siap. Aku terdiam lama. Lalu, dengan suara nyaris berbisik, aku menjawab, "Oke." Malam itu, untungnya Yogi belum pulang. Aku berdiri di depan kaca. Gaun polos panjang menutupi tubuhku, jilbab kubuka perlahan. Jantungku berdebar kencang. Kuambil tas kecil, lalu melangkah keluar rumah. Hotel itu tak jauh dari pusat kota. Adrian menungguku di sofa dekat resepsionis. Ia berdiri dan tersenyum ketika melihatku datang. Ini kuncinya. Kamu naik duluan ya. Aku ada sedikit urusan, nanti aku nyusul. Tanpa curiga aku naik. Tanganku gemetar saat membuka pintu. Lampu kamar menyala. Ada aroma parfum mahal yang aneh. Lalu aku melihatnya, seorang pria separuh baya duduk di tepi ranjang. Perut buncit, rambut sisiran licin, matanya menatapku tajam. Tubuhku mematung. Aku kenal dia. Ia pernah datang ke klub tempatku bekerja dulu. Lia, akhirnya ketemu lagi ya, ucapnya sambil berdiri. Apa maksudnya ini? Suaraku nyaris hilang. Jantungku berdegup keras. Aku berbalik hendak lari. Tapi pintu terkunci. Loh, bukannya kamu memang suka begini? Dulu kamu senyum-senyum manja, sekarang sok suci. Ia tertawa pelan. Langkahnya mendekat. Aku mundur. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Tolong, jangan.
Tangan kasarnya mencoba menarik pergelangan tanganku. "Lepaskan!" teriakku. Dan saat itu juga, pintu kamar terbuka keras. Cahaya dari lorong menyilaukan sejenak. Lalu sebuah suara yang sangat aku kenal memecah ketakutan malam itu. Liia, itu Yogi. Yogi menghampiriku dan mendorong pria itu menjauh. Tanpa bicara, ia memelukku. Kencang, tubuhku bergetar dalam dekapannya. Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mataku tumpah di bajunya. Sejak malam di hotel itu, ada yang berubah dalam diriku. Luka itu belum sembuh, tapi rasanya sudah tak menganga lagi. Ada seseorang yang menutupinya dengan doa-doa yang tak pernah ia pamerkan. Yogi tak pernah mengungkit kejadian itu lagi, seolah ia tahu, aku sudah cukup dihukum oleh rasa malu dan kecewa. Hingga suatu malam aku melihat Yogi sedang membaca tafsir, duduk bersila dengan lampu kecil menyala. "Aku boleh minta diajarin ngaji?" tanyaku pelan. Ia mengangkat wajah, matanya melebar. "Serius?" Aku mengangguk. Aku mengejak pelan, terbata-bata, salah. Tapi Yogi hanya membetulkan dengan senyum. Hari itu ulang tahunnya. Aku sengaja bangun pagi, membersihkan rumah, menyapu, dan membuat kue. Aku ingin ia bahagia hari ini. Seharian aku menunggu. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Tapi tak ada suara langkah di luar. Aku menatap jendela, gelisah. Pukul 7 malam, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Dengan keluarga Bapak Yogi ya. Aku mengangguk walau tak bisa dilihat. Beliau mengalami kecelakaan di jalan dekat pondok. Sekarang sedang di UGD RSU Solo. Dunia runtuh, aku berlari. Tak sempat membawa jaket atau dompet. Hanya tubuh dan doa yang ikut bersamaku. Di rumah sakit, tubuhnya terbaring dengan selang di mana-mana. Wajahnya pucat, napasnya tak terdengar. Ada bercak darah kering di kerah baju koko putihnya. Aku menatapnya dalam diam lalu menggenggam tangannya yang dingin. "Yogi, aku nggak tahu kamu dengar atau enggak. Tapi aku harus bilang ini sekarang. Karena aku nggak mau terlambat lagi." Napas tercekat. Tanganku menggenggam lebih erat. "Aku senang kamu masuk ke hidup aku. Kamu ngasih aku ruang untuk belajar, untuk gagal, untuk bangkit. Dan aku jatuh cinta sama kamu." Air mataku jatuh, membasahi tangan kurusnya. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu. Tetes air, mengalir dari ujung matanya. Satu titik, hening, tapi cukup untuk membuat tubuhku bergetar hebat. "Yogi, Yogi, kamu dengar aku?" Aku berdiri panik, memanggil suster. Tapi belum sempat mereka datang. Layar monitor di sebelahnya mengeluarkan bunyi panjang dan datar. Semuanya seperti berhenti. Tubuhku roboh di samping ranjang. Suara orang-orang berteriak. Tapi aku diselimuti sunyi. Bahkan setelah semua perasaanku yang terlambat, semua janji yang baru ingin kuucap, ia pergi. Dengan tenang. Dengan air mata yang menjadi jawaban terakhirnya untukku.